Kali ini, saya terpaksa bicara. Karena yang diserang bukan sekadar tradisi, tapi harga diri umat. Guru Gembul, Anda sudah kelewatan. Saya bukan orang suci, bukan pula penganut fanatisme buta. Tapi saya juga bukan pengecut yang diam saat umat Islam dicap munafik hanya karena lebaran. Saya tidak berbicara atas nama siapa-siapa. Saya tidak dibayar, tidak dibisiki, dan tidak mencari sensasi. Tapi saya merasa perlu untuk angkat suara, karena diam terhadap narasi yang menyesatkan adalah bentuk persetujuan. Dan saya tidak setuju ketika seseorang, siapapun itu, mengatakan bahwa umat Islam merayakan kemunafikan setiap kali menyambut lebaran. Itu bukan kritik cerdas. Itu adalah tuduhan kasar yang menyederhanakan realitas dan menyakiti banyak orang yang tulus dalam ibadah dan tradisinya. Video dari Guru Gembul yang menyebut tradisi lebaran sebagai bentuk kemunafikan, itu bukan kritik yang membangun. Itu penghinaan terselubung yang dibungkus dengan gaya berpikir pseudo-intelektual. Yang dipermasalahkan bukan hanya isi videonya, tapi cara pandangnya yang sinis, satu dimensi, dan penuh asumsi buruk terhadap umat yang sedang merayakan kemenangan spiritual setelah berpuasa sebulan penuh. Seolah-olah tidak ada lagi keikhlasan, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi makna dalam takbir, salam, dan silaturahmi, kecuali kepalsuan semata. Saya ingin bertanya, siapa yang memberi hak untuk menilai jutaan umat Islam sebagai munafik hanya karena mereka memakai baju baru, berkumpul dengan keluarga, atau menerima THR? Sejak kapan keceriaan dan tradisi menjadi indikator dosa? Sejak kapan orang yang tidak merayakan lebaran dengan cara asketik lantas dianggap lebih suci? Yang lebih menyedihkan, tuduhan semacam ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga berpotensi memecah umat, membuat orang ragu untuk bersyukur, membuat mereka malu untuk merayakan sesuatu yang justru sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau ini bukan bentuk manipulasi pemikiran, lalu apa? Jadi sekali lagi saya katakan, saya bukan orang sempurna. Tapi kalau ada yang menuduh umat Islam secara kolektif sebagai pembohong spiritual karena lebaran, saya tidak bisa tinggal diam. Ini bukan semata soal opini pribadi, ini soal kehormatan bersama. Sanggahan poin demi poin dengan data logika. Amil zakat tidak transparan. Memangnya semua lembaga zakat itu tukang tipu? Apa Guru Gembul tidak pernah dengar soal Baznas yang rutin diaudit akuntan publik? Tentang Lazis NU, Lazis MU, dompet duafa, rumah zakat, semua diawasi, semua punya laporan tahunan, semua bisa diakses siapapun. Ini bukan zaman ormas liar keliling minta zakat pakai karung. Ini era digital. Zakat bisa dibayar lewat aplikasi. Bukti transfer, laporan distribusi, hingga video penyaluran bisa dilihat publik. Menyamaratakan amil zakat dengan oknum adalah generalisasi keji yang merusak kepercayaan umat kepada lembaga resmi yang justru memperjuangkan kesejahteraan. Kalau ada satu dua yang korup itu urusan hukum. Tapi jangan pakai itu buat membunuh karakter seluruh sistem zakat yang sudah terbukti membantu jutaan orang. 2. Lebaran hanya ajang pamer dan beban ekonomi. Kalau lebaran cuma pamer, coba jelaskan kenapa masjid-masjid selalu penuh saat malam takbiran. Kenapa di desa-desa orang rela menyembelih kambing buat dibagikan ke tetangga? Kenapa jalanan ramai bukan karena pesta, tapi karena orang ingin pulang ke kampung halaman untuk sungkem ke orang tua? Kalau ini namanya pamer, maka dunia ini sudah terlalu sinis untuk mengenal ketulusan. Tradisi memberi angpau, membagikan makanan, silaturahmi, semua itu adalah bentuk ekspresi cinta. Tidak semua yang terlihat bahagia itu pura-pura. Tidak semua yang pakai baju baru itu sedang pamer. Kadang satu setel baju lebaran adalah satu-satunya momen seseorang merasa layak dihargai dalam setahun. Merendahkan itu semua sebagai beban ekonomi adalah bentuk empati yang cacat. Kritik boleh, bahkan harus. Tapi jangan pakai kritik sebagai tameng untuk mencela keyakinan orang lain. Islam bukan sempurna karena umatnya, tapi karena ajarannya, dan lebaran adalah salah satu bukti keindahan ajaran itu. Kritik adalah bagian dari kasih sayang, jika disampaikan dengan adab dan niat yang tulus. Tapi jika kritik justru dijadikan senjata untuk mencederai rasa, meremehkan tradisi, dan menertawakan kesakralan, maka itu bukan lagi kritik. Itu cemohan yang dibungkus kata-kata manis. Itu sinisme yang disamarkan sebagai analisis. Ia adalah ruang maaf yang dibuka selebar-lebarnya, tempat luka-luka lama dijahit kembali oleh ketulusan. Menganggap itu sebagai kemunafikan adalah mencederai makna terdalam dari kasih dalam Islam. Islam tidak pernah mengklaim umatnya sebagai makhluk sempurna, tapi ajarannya adalah cahaya yang tak pernah padam meski dijalankan oleh manusia yang penuh celah. Dan lebaran, dengan segala bentuknya,
Dari takbir yang menggema sampai peluk hangat di pagi hari, adalah pantulan cahaya itu. Ia bukan produk budaya semata, tapi perwujudan ajaran yang memuliakan silaturahmi, pemaafan, dan kebersamaan. Dan kalau yang Anda rasakan hanya kesan palsu, mungkin Anda belum pernah sungguh-sungguh merayakan Lebaran dengan hati yang bersih. Cara pandang itu bisa tajam, tapi juga bisa kabur. Kalau Anda memakai lensa sinis, maka segalanya akan terlihat penuh kepalsuan. Tapi jika Anda membuka mata dengan empati, maka Anda akan melihat bahwa di balik tradisi Lebaran ada cinta, ada perjuangan, dan ada spiritualitas yang tak bisa dinalar dengan logika dingin. Guru Gembul, jika Anda ingin membongkar kemunafikan, jangan hanya tengok keluar. Kadang kemunafikan paling nyata, bersembunyi dalam hati orang yang menganggap dirinya paling sadar. Takbir itu panggilan untuk kembali pulang. Tapi sebagian orang malah sibuk menghujat orang-orang yang sudah pulang.